Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara. Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan masih sepi. Beberapa jam menjelang penutupan, baru ada 4 orang yang mengambil formulir, namun hanya satu yang mengembalikannya. Satu-satunya pengambil formulir yang sudah mengembalikan ke panitia penjaringan adalah anggota DPRD Kota Pekalongan, Idi Amin. Wakil rakyat dari PKB ini mendaftar sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran didampingi 2 orang ulama asal Krapyak dan Umi Salma, istri dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Idi Amin mengaku dirinya mendaftarkan diri untuk 2 jabatan, yakni wali kota dan wakil wali kota. Itu atas rekomendasi dari salah seorang petinggi PKB, yakni Gus Yusuf. Terkait apakah ia akan dicalonkan jadi wali kota atau wakil wali kota, ia menyerahkannya pada mekanisme partai. Itu opo jari kiai dan opo jari tokoh-tokohnya. Kita seperti prajurit. Kalau kita disuruh perang, disuruh jalan, kita hanya ikut. Itu saja yang dari saya. Kita hanya prajurit, kita santri. Maka apa yang diperintah oleh tokoh-tokoh, yang diperintah oleh kiai-kiai dan guru-guru kita akan jalani. Anggota tim penjaringan asistensi pendaftaran balon wali kota dan wakil wali kota dari PKB Kota Pekalongan membenarkan hanya baru 1 orang yang sudah mengembalikan berkas. Sedangkan 3 orang lagi belum mengembalikan. 4 orang termasuk Mas Budi. Tapi hari ini yang masih mengembalikan ya cuma Mas Budi. Ada yang dikembalikan tapi masih kosong. Karena mungkin ada sesuatu internal yang harus mereka selesaikan. Padahal hari ini hari terakhir. Jam berapa? Kalau normatifnya jam 4 sore ya. Dia berharap sebelum pendaftaran resmi ditutup masih ada bakal calon lain lagi yang mengembalikan formulir pendaftarannya. Awadegus, Kompas TV, Pekalongan. Staf Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK disahkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Mereka yang sebagian besar adalah PNS ini diharapkan oleh Bupati Pekalongan untuk bersikap netral pada Pilkada 2020 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal melantik 57 orang yang bekerja di Sekretariatan PPK Kecamatan. Mereka akan bekerja selama 9 bulan sepanjang berlangsungnya tahapan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Nantinya Kesekretariatan akan membantu tugas-tugas PPK mensukseskan pemilu kada serentak. Mereka ialah PNS yang ada di wilayah kecamatan. Abi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, mengaku mereka yang terpilih ialah orang terbaik di kecamatan masing-masing. Ya, hari ini KPU Kabupaten Pekalongan melantik Sekretariat PPK Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Jumlahnya ada 3 kali 19, ada 57 orang. Dan nanti tugasnya adalah membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Bupati Pekalongan tahun 2020. Bupati Pekalongan Asip Kolbihi dalam acara itu berharap PNS yang juga bergabung dalam kesekretariatan bisa bekerja secara profesional, termasuk dapat netral tidak memihak calon manapun yang berkontestasi September mendatang. Karena PNS itu kan regulasinya sebagai satu sisi ada yang sebagai penyelenggara, kayak tadi PPK. Di tingkat PPK ini PNS lebih netralitasnya harus betul-betul menjadi paruan. Ya, kalau tidak, maka ini akan merusak sistem. Karena itu ada di dalam sistem secara integral di dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati. Bagi PNS yang ASN yang tidak ada di dalam sistem pun ya harus netral sesuai dengan undang-undang ASN. Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan akan digelar 23 September 2020 mendatang. KPU Kabupaten Pekalongan menargetkan 70% lebih pemilih hadir di tiap TPS yang sudah disediakan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Semenjak merebaknya sejumlah jasa wedding organizer yang bermasalah, pengguna jasa dari wedding organizer menjadi semakin teliti bahkan cerewet terhadap aspek legal dan kredibilitas sebuah jasa wedding organizer. Mereka tak segan-segan meminta perjanjian hitam di atas putih untuk meyakinkan diri terhadap jasa layanan ini. Hal ini disampaikan oleh Oji Kamali, pemilik Oji Wedding Organizer, di sela-sela pelaksanaan Prambanan Wedding Expo yang digelar di Gedung Pertemuan Junaid Minggu lalu.
Namun hal ini tidak serta-merta menurunkan kepercayaan kepada wedding organizer yang memang memiliki rekam jejak yang baik. Karenanya penyedia jasa ini memang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Sekali saja tidak sesuai harapan dan diupload pemakai jasa di media sosial, maka habislah nama baik wedding organizer itu. Kalau penurunan omset enggak, Cuman pertanyaan lebih detail lagi. pertanyaan dan persyaratan atau apapun surat-surat apa lebih detail. Lebih detail berarti. Lebih detail betul seperti itu. Jadi kalau ada perjanjian itu ada putih lah, inilah itulah ada yang seperti itu. Ada juga yang enggak. Apalagi sekarang kekuatan medsos kan tinggi. Jadi kalau kita menyalahi perjanjian, medsos lah jadi kuncinya. Ramadan Wedding Expo ini sendiri diikuti oleh 32 vendor dari kota Pekalongan dan kota-kota lain se-ekskarasi dan Pekalongan. Mulai dari wedding organizer, dekorasi, fotografi, hotel-hotel, perancang busana, sampai dengan penyedia catering. Ini acara rutin Prambanan Catering yang biasa ngadain food testing. Tapi kali ini kita gandeng biar jadi lebih semua vendor ikut hadir, kita jadikan Wedding Expo. Ada berapa peserta, Bu? 32 booth, 32 vendor. Dari mana aja, Bu? Masih dalam kota Pekalongan, tapi dari mulai perias ada sekitar 15, ada dekor, ada fotografi, ada juga dari perancang busana. Diharapkan acara ini bisa menjalin kerukunan antar semua peserta dan bisa dijadikan acara rutin setiap tahun. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Lelaki tinggal di gubuk mirip kandang. Tunggu setelah jeda berikut ini.